Halo teman-teman, saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Teman Cerita Dayat Piliang. Di sini kamu bisa bercerita tentang apapun yang bisa bikin resah dan gelisahmu berkurang. Aku ingin podcast ini bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk kita menceritakan hal-hal yang mungkin tak bisa dibagikan ke orang-orang. Selamat mendengarkan. Bertemu lagi kita di bagian ke-7 dari siniar Teman Cerita Dayat Piliang. Sebelum memulai bagian ini, aku mau lempar satu pertanyaan. Siapakah pengetik naskah proklamasi? Enggak itu. Pernah gak sih kamu menahan diri melakukan sesuatu karena omongan orang lain? Satu omongan yang mungkin meruntuhkan impian dan menghambatmu untuk meraih apa yang sebenarnya kamu ingin. Kalau pernah, mungkin cerita dari teman kita yang sudah masuk lewat email teman.piliang@gmail.com ini bisa relate dengan kamu. Mari kita dengerin ya bagian ceritanya. Oh ya, by the way, teman kita yang cerita kali ini itu satu profesi. Oke, ini dia ceritanya. Halo Bang Dayat, selamat sore. Bang, izin bercerita dan kalau diizinkan sekalian aku mau minta saran. Dari dulu aku senang banget nulis sesuatu hal yang random. Aku bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Awalnya aku ragu untuk memposting karya sendiri karena ada orang di sekitar gak mendukung buat aku menulis. Sebagai contoh, aku sering dibilang, ngapain sih banyak halunya? Sampai akhirnya aku memutuskan untuk berkarya secara diam-diam tanpa orang lain tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku gak mau terus bersembunyi karena di sisi lain aku juga pengen menunjukkan hasil karya sendiri. Singkat cerita, aku menulis cerita fiksi di Twitter. Dan sudah berjalan hampir setahun lebih. Meskipun belum sehebat penulis lain, tapi aku tetap bangga sama diri sendiri. Bagi aku menulis salah satu healing sekaligus penyemangat. Dan Bang Dayat salah satu penulis favoritku. Terima kasih loh. Kemudian beberapa hari yang lalu, ada penerbit yang mengontakku dan mereka tertarik lalu menawarkan untuk menerbitkan ceritaku. Jujur, aku senang sekaligus kaget dan bingung. Karena tulisanku masih berantakan banget. Takut kalau nggak sesuai ekspektasi. Di sisi lain, ini salah satu cita-citaku juga. Dan kesempatan nggak bisa datang 2 kali. Sampai sekarang, aku masih belum kasih jawaban ke mereka. Karena aku takut salah memutuskan sesuatu. Hiks. Gimana ya Bang, ada saran kah? Sekian, terima kasih Bang Dayat. Ya, itu dia cerita dari teman kita ya. Semoga kamu juga mendengarkan. Seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah berani untuk menumpahkan gundah yang barangkali mengganggu hari-harimu belakangan ini. Kayak ini ya, kamu sedang dilema. Terima gak ya? Kayak lagi ditembak gak sih? Bukan ditembak sama bapak polisi ya. Sedang kayak ditembak dinyatakan cinta gitu. Jadi kayak, bingung nih nerima apa enggak ya? Harusnya kan kalau suka terima aja ya. By the way, selamat karena kamu sudah membuat pencapaian baru yang mungkin tanpa disengaja ya. Nggak kamu harapin juga. Kamu pengen nulis aja, tiba-tiba dapetin tawaran dari penerbit untuk ceritanya diterbitkan. Nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kamu. Dan sebenarnya aku juga ngerti apa yang kamu resahkan karena aku sempat juga berada di fase itu. Pertama ya, soal kata-kata yang dilemparkan oleh orang-orang gitu ya, kayak ngapain sih nulis-nulis beginian?
menye-menye amat, halu banget atau apa segala macam. Atau kalau umumnya kita nggak bicara kepenulisan, kayak orang-orang bilang, ngapain sih begitu-gituan, afirmasi-afirmasi negatif itu loh. Kayak nggak ada yang bisa dilakuin apa, lakuin kayak gitu, kayak kita tuh dihambat mimpi kita, kan ini cita-cita kita kan. Aku juga pernah dulu, kalaupun bicara pernah gitu ya, aku coba pakai cerita pengalamanku juga ya, karena ini sama banget sebenarnya apa yang kurasakan. Kayak tulisanku itu adalah cowok-cowok bilang, aduh apain sih jadi cowok kok menye-menye banget gitu. Karena kan tulisanku biasanya romance ya. Terus apalagi kalau kayak kata-kata penyemangat gitu kan, apa sih hidup butuh semangatin, banyak lah ya. Memangnya kenapa kalau kita pengen nulis begitu, dan gak perlu juga kita dengerin orang ya. Itu dia, kita gak perlu terlalu mendengarkan kata-kata orang kalau kata-kata itu menghambat hidup kita, ya kan? Karena orang-orang yang kayak gini biasanya gak akan ngebaca karya-karya kita, gak akan menikmati karya-karya kita. Dia gak akan mendukung kita gitu loh. Ibaratnya dia bukan target pasar kita gitu kalau dalam ilmu marketing ya gitu. Dia ini bukan karakter, bukan market kita, bukan target market kita. Ya kan, kita nggak perlu memperdulikan cibiran-cibiran dia kan. Toh dia juga nggak akan mendukung kita gitu. Daripada kita larut pada ucapan satu atau dua orang yang mencibir kita, bukankah kita lebih baik fokus sama orang-orang yang menikmati karya-karya kita gitu kan, yang mendukung, banyak loh gitu. Aku juga sempat terjebak tuh kan, ketika aku mulai vakum menulis gitu kan, ditinggalin sama pembaca-pembaca karena mereka punya opsi lain, punya opsi penulis-penulis lain yang untuk dinikmati karyanya. Terus aku menulis lagi, sepi banget gitu kan, kayak like-nya sepi segala macam. Loh, kenapa aku mesti sedih ya? Kan masih ada yang menikmati kan. Harusnya aku berfokus pada mereka yang mau menikmati aja, daripada kita fokus pada orang yang meninggalkan atau yang mencibir gitu. Udahlah, gak perlu terlalu dengerin omongan orang. Dan sebenarnya yang dilakuin teman kita atau kamu yang mendengarkan juga udah bener. Kamu gak mau terus bersembunyi karena kamu pengen menunjukkan hasil karyamu sendiri, dan akhirnya berbuah manis kan, mendapatkan tawaran dari penerbit. Nah, kalau dari cerita ini ya, ini harusnya bisa kita petik ya. Udah, ini bukti kan dari omongan yang tadi, kayak nggak perlu kita dengerin apa kata orang, terus aja konsisten di situ. Lama-lama kan ada buah baik yang bisa kita dapatkan. Tapi jangan berharap juga ya. Jadi niatnya itu udah konsisten aja, urusan dapat atau enggak itu lain soal. Kita fokus saja apa yang pengen kita lakuin. Yang penting hati kita tenang. Toh juga teman kita ini, kamu yang mendengarkan, tujuannya kan menulis untuk healing, ya kan? Udah benar itu. Kayak yang aku bilang, nggak semua bisa dapat kesempatan itu. Kalau kamu dapat tawaran nerbitin buku, itu tandanya kamu layak. Jangan minder. Dulu aku juga ketika kali pertama dapat tawaran menulis buku, aku menolak karena alasan gak layak. Tapi ya logika aja. Ketika penerbit nawarin kita, itu bukan asal. Enggak mungkin penerbit tiba-tiba, aduh kita nerbitin coba ini gitu. Itu udah dipertimbangkan dengan matang, alias mereka tuh percaya kita bisa ngelakuinnya. Kalau mereka aja percaya, masa kamu ragu sih sama diri sendiri? Masa kita ragu sih? Orang yang ngasih tawaran ke kita aja percaya sama kita, masa kita meragukan diri sendiri? Jangan gak percaya diri gitu, terima aja. Kesempatan kan gak datang 2 kali kata kamu. Terima aja. Tapi aku gak tahu sih sebenarnya apa yang kamu takutkan. Gak tahu ekspektasi apa yang kamu pikirkan juga.
Tapi kalau boleh saran ya apa ya, jangan berekspektasi berlebihan gitu. Udah, kalau misalnya ini dapat kesempatan, terima aja, ambil, nggak usah berekspektasi apapun. Anggap aja ini debut pertama sebagai seorang penulis yang dipercaya oleh penerbit untuk melahirkan anak pertamamu. Dan apa ya? Oh, aku ngerti. Mungkin yang kamu takutkan itu takut bikin penerbit kecewa, takut hasil penjualan bukunya mungkin gak sesuai yang kamu harapkan gitu ya. Kalau kata aku sih gak usah mikirin itu. Fokus aja berkarya. Sebagai seniman, fokus aja membuat karyanya. Urusan penjualan segala macamnya itu biar nanti. Kalaupun misalnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya nggak apa-apa juga kan. Nggak semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana kita. Kita udah nulis, terus buku nggak laku, ya udah nggak apa-apa juga. Nggak semua orang bisa langsung berhasil gitu di kali pertamanya dia. Kalau boleh cerita nih ya, kita ngambil cerita dari orang. Bukan dari orang sih, kita kenal semua seorang penyanyi legendaris Indonesia, Chrisye. Itu beliau almarhum meledak. Lagi-lagi bukan badannya yang meledak ya, maksudnya karirnya meledak itu ketika beliau membuat album ketiga apa kelima gitu, aku lupa. Album yang pertama gak sukses gitu. Tapi kan bukan berarti itu dia menjadi penyanyi yang gagal kan. Bukan itu beliau menjadi musisi yang gak berbakat gitu loh. Jangan sampai gara-gara gagal di satu hal, maksudnya satu momen, itu membuat kita jadi minder, jadi ngerasa gak percaya diri gitu kan. Jadi aduh, bener kata orang, kayaknya aku gak usah nulis deh gitu. Jangan sampai kayak gitu. Buktikan kita itu bisa. Jam terbang tuh gak pernah bohong. Ketika kita konsisten di satu hal, kita geluti bidang itu, kita akan menjadi ahli, kita akan menjadi terbiasa, kita punya punya kelayakan untuk mendapatkan banyak tawaran. Dan kalau gagal ya gak apa-apa juga, terus aja, terus sampai orang-orang tahu nilai kita, tahu bahwa kita itu harusnya punya tempat, harusnya kita bisa mendapatkan panggung itu gitu. Walaupun ya nggak mesti diniatkan juga ya, karena sukses atau enggaknya itu lain soal sebenarnya menurutku ya. Mendapatkan banyak pembaca itu lain soal. Berkarya mah berkarya aja, nggak perlu mikirin ini bakal dibaca orang atau enggak. Kan berkarya itu kita pengen ngeluarin apa yang kita inginkan untuk ditumpahkan kan. Gak perlu kita mikirin, aduh kalau gak ada yang baca gimana ya, aduh kalau gak ada yang beli gimana ya. Usah dipikirin itu ya kan. Apalagi itu penerbit loh. Penerbit punyalah dia strategi penjualan itu. Paling usaha kita sebagai penulis yang ditawarkan, penerbit minta kita memaksimalkan sosial media kita untuk promosi aja kan. Dan itu juga gak berat. Dan kalaupun ternyata gak banyak yang beli ya gak apa-apa juga. Kalaupun penerbit kecewa ya gak apa-apa juga. Kenapa memang? Ya kan? Gak apa-apa. Lebih baik gagal daripada gak mencoba sama sekali. Ya gak sih? Jangan sampai nanti kita itu nyesel. Kan kita gak pengen tuh kan hidup dalam penyesalan. Kita terus terngiang bayang-bayangan masa lalu dengan ngomong, dulu tuh aku pernah ditawarin ini itu, tapi aku tolak. Kayak omongan orang pernah nggak sih nemu orang-orang kayak gini? Atau nggak usah orang-orang segenerasi deh, generasi di atasan kita, di atas kita, entah paman atau bahkan orang tua kita mungkin. Dulu tuh ya ayah, paman pernah dapat
tawaran ini. Dulu ayah atau paman kenal tuh sama dia, pernah mau jalin ini sama-sama gitu, tapi akhirnya nggak jadi gara-gara aku menolak gitu. Masa kita mau terus mengatakan kayak gitu di hari tua? Itu kan tandanya ketika kita punya keinginan, punya mimpi tapi tidak kita realisasikan, dan kita mengubur impian itu, sebenarnya nggak mati mimpi itu kan. Mimpi itu terus ada, cuma ya ujung-ujungnya ya cuma jadi bayang-bayang aja yang kita sesalin seumur hidup. Makanya lebih baik gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Ya nggak sih? Ya inilah ya, seniornya kebanyakan ragu nih. Kebanyakannya nggak sih? Aduh, memang kita harus berani melakukan melakukan langkah-langkah yang belum pernah kita jalani. Kan itu yang bikin kita punya pengalaman baru kan. Apalagi sebagai penulis, kamu itu penulis loh. Sebenarnya ini nasihat buat aku sendiri juga nih. Aku ngingetin diri sendiri nih. Gagal pun gak masalah sebenarnya. Ya gak sih? Gagal itu kan jadi cerita baru, jadi pengalaman baru, ya gak sih? Kenapa kita mesti kita sebagai penulis, kenapa mesti takut dengan kegagalan? Justru kegagalan itu menjadikan pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita ceritakan ke orang-orang. Gak apa-apa kita coba gitu kan. Lebih baik mencoba daripada gagal, itu dia. Ingat, kita itu mesti punya berani. Ini kalau kita mau pukul rata semuanya, maksudnya gak sekedar penulis saja, kita harus berani melangkah, harus berani menentukan, karena hidup itu pilihan. Ya gak sih? Jangan pernah ragu pada diri kita sendiri. Fokus sama apa yang kita inginkan. Ya, fokus sama apa yang kita inginkan. Konsisten di situ, dan raihlah pencapaian-pencapaian yang tiba-tiba aja datang gitu. Gak kita harapin datang tiba-tiba. Kayak aku, kayak teman kita yang cerita ini gitu kan. Nulis aja gitu awalnya, tiba-tiba dapat tawaran. Ya walaupun kalau aku setelah menjalani akhirnya menulis yang tadinya healing menjadi depresi ya, tapi itu cerita lain lagi, itu nanti lah, itu bisa panjang kalau dijelaskan. Oh ya, itu juga aku ceritakan di buku terbaru sih. Semoga jadi buku terbaru. Jadi untuk teman kita ini yang mungkin kamu mendengarkan, ambil aja kesempatan itu, karena kesempatan gak bakal datang dua kali kata kamu. Dan semangat. Ngasih semangatnya kayak gak semangat ya. Pokoknya semangat. Iyain ke penerbit, dan kamu mulai tulis karya kamu, dan kamu mulai lahirin anak pertama kamu. Aku tunggu karya kamu ya. Beneran aku tunggu loh ini. Semangat ya. Apalagi ya itu aja, semangat. Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun gak berjalan ya gak apa-apa juga. Luar biasa cerita dari teman kita yang satu ini. Bisa dapat kesempatan baik dari hasil dia memberanikan diri untuk berkarya dan memutuskan untuk bodo amat sama omongan orang yang mencibirnya. Hebat banget loh itu, kayak yang aku bilang tadi kan. Luar biasa. Memang kita harus berani, dan kita harus kayak gitu gak sih? Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Segitu dulu untuk hari ini. Untuk kamu yang sudah mendengarkan ini, yang punya banyak resah di kepalamu gitu kan, jangan lupa cerita dan tumpahkan semuanya di sini lewat email teman.piliang@gmail.com. Itu aja. Apa lagi? Oh ya, jangan lupa bergabung di Telegram. Ya itu aja ya. Kayak kentang gitu ya, tapi apa ya? Ya udahlah, kita lanjut di sampai bertemu
di siniar di bagian-bagian sini belibet. Sampai bertemu lagi kita di bagian lain di siniar teman cerita dan pilihan. Dadah.